Halo semuanya, gue Deka dan sekarang di sini kita udah bersama Poco M6 Pro dan Poco X6 5G ya. Nah, di video kali ini kita cuma bahas secara singkat aja nih mengenai update HyperOS dari kedua HP ini gitu ya. Seperti kita tahu ya, ini dua HP yang dari Poco gitu yang baru aja dapat update HyperOS, dan yang paling terbaru itu si Poco M6 Pro ini yang kemarin baru banget di unit gue ya. Di unit gue ini gue baru dapat banget update HyperOS-nya nih. Sekarang kita coba langsung lihat aja nih ya. Tapi ada sedikit perbedaan gitu ya. Kalau di Poco M6 Pro, HyperOS-nya itu dia versi yang 1010. Nah, kalau yang di X6 5G, versinya itu lebih tinggi, 1020. Nah, secara fitur sebenarnya sama aja. Tapi ada beberapa fitur yang di M6 Pro ini agak dipangkas gitu. Nah, nanti kita bahas semuanya, oke? Jadi langsung aja deh kita bahas satu persatu fitur-fiturnya, oke? Nah, jadi yang pertama itu khusus untuk si Poco M6 Pro ya. Jadi di Poco M6 Pro itu kemarin ada bug di mana kalau misalkan kita ngerekam video 60 fps di low light, si warnanya itu jadi kayak gelap banget dan gambarnya malah jadi kayak hitam putih gitu warnanya gitu ya. Nah, kalian bisa lihat deh, kayak gini kurang lebih. Kemarin ini pernah gue share di Instastory ya. Dan untungnya di update HyperOS ini bug tersebut udah teratasi gitu. Jadi si warnanya itu udah mulai keluar dan tampilan gambarnya itu ya seenggaknya better lah, jauh lebih bagus nih. Kalian coba langsung lihat aja deh hasil rekamannya. Oke teman-teman, ini rekaman Poco M6 Pro 1080p 60 fps setelah update HyperOS ya. Ini kondisi low light. Nah, sebelumnya kan ada bugs ya. Jadi gambarnya itu kayak agak hitam putih warnanya itu ya kalau misalkan direkam di 60 fps low light. Sekarang bisa teman-teman lihat ya, sekarang udah bagus lah, ini udah better lah dibanding sebelumnya. Sebelumnya itu kan parah banget gitu. Dan sekarang di update HyperOS yang terbaru ini dia bugsnya itu udah cukup teratasi, udah bagus. Oke, tapi ya secara kualitas ya mohon maklum nih, soalnya emang low lightnya emang benar-benar ini lagi gelap banget. Dan dia udah lumayan ya bagus lah dibanding sebelumnya. Nah, sekarang kita cobain 30 fps nih ya. Nah, ini rekaman di 30 fps ya, masih di 1080p. Kalau teman-teman perhatiin di 30 fps ini dia lebih lebih bercahaya. Maksudnya dia bisa menampilkan cahaya yang lebih baik loh. Maksudnya ini misalkan di bagian yang agak gelap nih ya, di bawah sini, dia masih kelihatan tuh dibanding yang 60 fps tadi gitu. Kalau 60 fps tadi emang dia masih kelihatan agak gelap ya, tapi secara warna dia udah bagus. Maksudnya udah nggak hitam putih kayak kemarin. Nah, tapi kalau di bagian yang agak bercahaya di sini, dia sedikit agak over sih kelihatannya ya. Malah kayaknya bagusan yang 60 fps tadi gitu. Ya ini menurut selera pribadi aja ya. Jadi kalau menurut kalian kira-kira bagusan yang mana nih? Di 30 fps apa mending di 60? Coba komen di bawah ya. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk tampilan rekaman video di 60 fps saat low light-nya. Jadi udah berwarna ya, meskipun secara hasil emang namanya low light nggak bisa berharap lebih, tapi udah bagus lah lumayan gitu ya. Jadi bug-nya udah teratasi di update HyperOS di Poco M6 Pro ini gitu maksudnya ya. Nah, terus untuk yang kedua, ini masih buat si Poco M6 Pro, dimana dia versi Android-nya udah yang versi 14 tuh ya. Soalnya di versi yang MIUI sebelumnya kan dia Android-nya masih yang 13. Nah, kalau si Poco X6 sih dia kemarin emang udah Android 14 ya. Meskipun masih MIUI, tapi dia Android-nya udah 14, jadi nggak ada perubahan. Nah, yang berubah itu mungkin dari Android Security Update-nya. Sekarang untuk Security Update, dia udah yang terbaru ya, di bulan 3 kemarin ya, 2024. Si Poco M6 pun sama. Security update-nya udah yang terbaru ya, di bulan 3 2024 kemarin. Kayak gitu. Jadi untuk Android udah yang terbaru dan security update udah yang paling terbaru juga, kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada fitur namanya lock style ya. Kita masuk ke lock screen. Di paling bawah nih ada lock style. Nah, kita masuk ke lock style. Ini dia. Jadi kita bisa bikin tampilan lock screen-nya itu lebih bervariatif lah. Kita bisa lebih bereksperimen di sini gitu.
Nah, kalau kalian lihat di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih, ada klasik, terus ada rhombus, dan kalau di Poco X6 itu ada satu pilihan lagi namanya magazine gitu ya. Nah, kalau di Poco M6 Pro dia belum ada, dia cuma ada dua, rhombus sama klasik. Nah, mungkin ini salah satu perbedaan kecil ya dari perbedaan versi HyperOS-nya gitu ya. Nanti mungkin kalau misalkan udah dapat update yang terbaru, si Poco M6 Pro ya, dia bakal dapat lock style yang sama gitu kayak si Poco X6 5G ini gitu. Nah, kalau kalian perhatiin lagi ada satu hal kecil nih yang berbeda juga. Kalau kita swipe, nah di Poco X6 ini animasinya lebih berasa. Ada animasinya gitu. Nah, ya kan bisa kalian lihat ya ada animasinya gitu. Kalau di Poco M6 Pro dia masih kayak flat gitu animasinya. Cuma ke atas ke bawah aja gitu. Kalau di sini, nah ada animasinya gitu. Lebih keren gitu. Ya ini hanya sedikit perbedaan kecil aja gitu yang sebenarnya nggak penting banget. Tapi ini hanya perbedaan kecil aja gitu. Mungkin dari perbedaan versi HyperOS-nya gitu. Ini kita cobain aja langsung ya. Misalkan kita pengen pakai yang ini. Nah, ini jamnya bisa kita custom. Pilih yang mana? Yang ini, atau yang udah. Cuma ada 3 doang ternyata pilihannya gitu ya. Misalkan kita pilih yang ini. Kita pilih yang ini, terus dari warnanya juga bisa kita ubah warnanya. Misalkan warna ini. Terus other text-nya kita ubah jadi warna putih aja ya bagusnya. Nah, kalau udah done. Nah, di sini ada filter, gambarnya bisa kita macem-macemin ya. Kayak gitu. Nah, terus kita pilih yang biasa aja. Terus kita juga kalau pengen pakai foto sendiri, kita bisa klik wallpaper. Nah, kita bisa pakai wallpaper yang lain gitu. Tapi kita coba pakai foto ini aja gitu ya. Nah, kalau udah, ini kita klik apply. Dan satu hal lagi yang baru yaitu adanya standby mode ya. Misalkan kita matiin ya. Nah, dia ada standby mode-nya, dia nampilin jam, tanggal, sama sisa baterai gitu kan. Kalau kita nyalain, nah dia ada animasinya lagi tuh. Ini keren banget loh. Ini satu hal baru yang ada di HyperOS gitu ya. Kalau kita matiin ya. Nah, dia gitu animasinya. Ini lumayan keren sih ya, update yang lumayan keren. Nah, kalau di Poco M6 Pro, kita coba deh. Misalkan kita pilih ini ya. Custom, terus jamnya kita custom. Ini misalkan bisa down, terus apply. Kita lihat, dia ada standby mode-nya nggak ya? Oh, ada sih, tapi emang dari segi animasinya berbeda ya. Nah, dia mati dulu, dia baru muncul tuh. Kalau yang ini, dia kan kalau kita matiin ya, nanti tetap ada animasinya, si jamnya gitu. Kalau yang di Poco M6 ya, di Poco M6 Pro, dia harus mati dulu. Nah, baru muncul kayak gitu perbedaannya gitu ya. Hanya perbedaan kecil aja sih gitu. Itu untuk lock style gitu. Oke, selanjutnya itu untuk fitur AOD ya, Always On Display, yang sebenarnya ini fitur udah ada sebelumnya, tapi mau ngasih tahu aja kalau fitur Always On Display-nya itu masih maksimal di 10 detik aja gitu, jadi belum bisa lebih lama lagi gitu ya. Jadi untuk fitur AOD di update HyperOS yang ini belum ada hal yang baru lagi gitu, dia cuma masih bisa di 10 detik aja kayak gitu. Oke, itu untuk update AOD-nya. Untuk lainnya sih masih sama nih ya pilihannya, nggak ada yang baru. Nah, selanjutnya itu ada fitur floating windows ya. Dia itu ada di additional setting, floating windows. Nah, sekarang kita mau aktifin dulu sidebar-nya. Always on, always show. Terus ini kita tinggal swipe aja, dan di sini kita bisa buka beberapa aplikasi secara bersamaan. Nah, misalkan Instagram nih ya. Nah, si Windows Instagramnya tuh dia jadi nge-floating gitu ya, jadi melayang gitu. Terus kita mau sambil buka YouTube musik misalkan, nah kayak gitu. Jadi ini bisa kita geser-geser, bagian ujungnya kalau kita tarik dia bisa ngecilin, bisa kita gedein lagi, dan kalau misalkan kita tarik ke kanan, nah dia jadi ke minimize ya istilahnya gitu.
kayak gitu. Jadi total ada 3 aplikasi secara bersama nih bisa kita buka. Ini aplikasi utamanya, dan ini 2 aplikasi floatingnya kayak gitu. Dan kalau mau kita hapus, tutup gitu maksudnya si floating Windows-nya, di bawah sini kita tinggal tarik ke atas aja. Nah, kayak gitu. Kalau kita pengen jadian yang utama, maksudnya pengen kita full screen gitu, si floating Windows-nya, tinggal tarik kayak ke bawah. Nah, kayak gitu. Kurang lebih sama untuk di Poco M6 Pro juga. Ini nggak ada perbedaan ya. Jadi untuk fitur floating Windows ini di kedua HP ini sama, nggak ada perbedaan fitur gitu. Nah, selanjutnya itu fitur dari segi bloatware ya. Jadi kita bisa hapus beberapa bloatware bawaan yang menurut kita emang nggak berguna gitu ya. Soalnya kita tahu lah di HP Xiaomi ini biasanya bloatware itu lumayan banyak banget, dan emang semuanya biasanya emang nggak berguna gitu kan, emang kita nggak terlalu butuh, dan ini kita bisa hapus dengan cukup mudah di HyperOS ini gitu. Nah, teman-teman kan emang suka ada yang nanya nih, kira-kira bloatware bisa dihapus nggak, itu soalnya ganggu gitu. Jadi jawabannya adalah bisa gitu. Sekarang kita bisa hapus, misalkan di sini nih, tools deh, misalkan ini fitur bawaan dari Xiaomi-nya nih ya, Mi Mover misalnya kita pengen hapus nih, udah tinggal kita tahan, klik ini deh. Nah, hapus deh. Tuh. Ya, jadi kita bisa hapus dengan mudah untuk si bloatware-nya ini gitu. Jadi udah nggak ada masalah untuk bloatware ya. Jadi kita bisa hapus kalau emang nggak berguna dan emang nggak kita butuhin gitu. Selanjutnya itu dari segi tampilan control center ya. Control centernya ini emang didesain ulang gitu. Maksudnya diperbarui desainnya oleh Xiaomi. Tapi ada perbedaan nih. Nah, kalian bisa lihat nggak perbedaannya? Jelas ya, di HyperOS Poco X6 5G ini tampilannya lebih bagus, soalnya background-nya itu transparan gitu. Nah, kalau di Poco M6 Pro, dia masih abu-abu gitu, kayak si MIUI. Kita contohin ya, kayak si ini, MIUI di Redmi Note 13 4G. Tampilan control center-nya dia masih abu-abu tuh kayak gini. Masih kayak MIUI, sama gitu. Secara tampilan emang looks-nya beda gitu ya. Udah sama kayak yang ini. Tapi background-nya aja masih abu-abu gitu. Dan kalau kalian perhatiin lagi di sini ada detail animasi yang cukup bagus. Si tampilan ini, cahaya nih ya. Kalau kita mainin, nah ada animasinya tuh. Si gambar icon mataharinya tuh dia ikut muter tuh. Dan ini detail animasi yang cukup keren. Gitu. Soalnya di MIUI, di sini contohnya ya, di Redmi Note 13 4G, animasi si ikonnya itu nggak bergerak ya, nggak bergerak kan tuh, tapi di HyperOS dia udah bergerak ya. Itu detail kecil aja sih, tapi keren gitu. Kalau di Poco M6 Pro dia udah bergerak sih itu, tapi sayang backgroundnya aja dia masih abu-abu kayak gitu. Kalau ini udah bagus banget tampilannya. Tampilan control centernya benar-benar di desain ulang, jadi lebih bagus. Nah, kemudian itu dari fitur mode baterai ya. Di sini kalau kita lihat di Poco X6 di current mood-nya, di sini itu ada mode balance, battery saver, ultra battery saver, dan ada performance mode ya. Jadi ada 4 pilihan di sini. Nah, kalau di Poco M6 Pro, nah dia cuma ada 3, balance, battery saver, sama ultra battery saver. Yang jadi di performance mode-nya dia nggak ada gitu ya. Mungkin ini salah satu perbedaan versi dari HyperOS kedua HP ini gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau misalkan udah dapat update yang terbaru, dia bisa dapat di performance mode ya, kayak gitu. Jadi itu untuk perbedaan lainnya lagi gitu. Oke teman-teman, kayaknya cukup segitu aja ya untuk pembahasan kali ini. Kita nggak bakal bahas terlalu banyak fitur-fiturnya, karena di video kali ini kita cuma bahas untuk apa aja yang baru di HyperOS untuk kedua HP ini, di Poco M6 Pro sama Poco X6 gitu ya. Tadi kan beberapa yang baru itu ada perbaikan bug untuk video 60 fps di low light-nya si Poco M6 Pro ya. Terus Android-nya udah 14, terus sistem keamanannya pun udah yang terbaru gitu ya. Dan ternyata versi HyperOS-nya pun berbeda gitu. Si M6 Pro lebih rendah versinya, sedangkan di X6 dia udah yang lebih terbaru. Dan ternyata ada beberapa fitur yang berbeda, bisa dibilang agak dipangkas fiturnya gitu ya. Jadi kita cuman
fokus sedikit bahas itu aja. Tapi nanti kayaknya untuk fitur-fitur HyperOS kayaknya menarik ya. Kalau kita bahas di video terpisah, nanti kita bakal bahas deh fitur-fitur apa aja sih yang ada di HyperOS lebih lengkapnya lagi gitu ya. Tadi kita cuma bahas sebagian, nanti kita bakal bahas di video terpisah kira-kira ada fitur apa lagi yang menarik di HyperOS ini. Oke, segitu aja. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you, see you next video ya. Bye-bye.